البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Indak ya Irbad, apa itu hizbiyah? Berkelompok-kelompok itu dalam makna secara bahasa. Dan hizbiyah, nah, secara syar'i yang dilarang, hakikatnya apa? Indak ya Maulana. Nah, hakikat hizbiyah qanifillah huwa atau hiya al-wala wal bara' dayyiq, yaitu wala dan bara' yang sempit. Itu hakikat hizbiyah. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adalah golongan, kelompok, komunitas, sama. Nah, makanya alhamdulillah para ulama memberikan tanbih. Nah, berbangga dengan tayyib apa yang ada pada komunitas tersendiri. Kemudian syiar-syiar khusus dan seterusnya dijauhi. Nah, kalau sampai terjadi padanya wala dan bara yang sempit, maka jatuh dalam apa? Dalam tahazzub, dalam perbuatan apa? Berkelompok-kelompok yang dilarang. Tapi hendaknya seorang menjadikan wala dan bara-nya sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita berikan wala kepada orang-orang yang berhak diberi wala, dan kita memberikan bara'ah kepada orang-orang yang berhak untuk apa? Diberikan bara'ah padanya. Dan telah kita lihat kemarin makna al-wala wal bara'. Apa yang dimaksud dengan wala? Pak Alvin, wala itu apa maksudnya? Bukan legalitas, loyalitas. Tayyib. Nah, memberikan loyalitas. Yang dimaksud loyalitas yaitu apa? Rasa cinta, pembelaan, saling tolong menolong, saling menguatkan. Demikian. Tayyib. Adapun al-bara' yaitu apa? Berlepas diri. Berlepas diri dari sesuatu. Dan kewajiban seorang muslim memberikan loyalitas kepada muslim yang lain sesuai dengan kadar apa? Kadar dekatnya dia dan kokohnya dia di atas Islam. Makanya pelaku maksiat, pelaku maksiat, ya kita berikan apa? Kita berikan wala sesuai dengan kadar Islamnya, dan kita berlepas diri darinya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Dengan kadar kemaksiatannya. Ini menjadi tolak ukur. Bukan yang menjadi tolak ukur adalah apa? Yang penting itu bersamaku, yang penting anggotaku, yang penting dia dalam satu organisasi, sehingga walaupun salah, walaupun menyimpang, tetap saja dibela. Ini keliru kan? Ya. Kita masuk pada poin yang ke-90. Halillahu asma' wa sifat. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat? Wal jawab na'am. Lahu asma' wa sifatun taliqu bi jalali. Iya, jelas. Nah, ini perkara yang kita semua tidak ragu padanya, alhamdulillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah.
Perkara ini akhwanifillah, yang merupakan salah satu bagian dari tauhid. Karena tauhid ada 3. Tauhidul uluhiyah wal rububiyah wal asma' was sifat. Tidak sempurna tauhid seseorang sampai mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengannya. Di sini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma'ul husna. Yaitu nama-nama yang husna. Apa makna husna? Yang dimaksud dengan husna ikhwanifillah yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebaikan. Tayyib. Nama-nama yang mencapai puncak kebaikan. Yaitu mencapai puncak kebaikan maksudnya bagaimana? Kalau dikejar demikian, hendaknya seorang bisa menjelaskan. Maksudnya yaitu bahwasanya nama-nama tadi tidak ada sedikitpun padanya cacat dan celah. Tidak ada kekurangan padanya. Ini makna husna sebagaimana telah kita lewati akhwanillah dalam pembahasan al-qawaidul muhla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. Dan pembahasan kitab ini bagus akhwanillah karena berhubungan dengan kaidah-kaidah penting seputar tauhid asma' wa sifat. Sehingga penjabaran tentang perkara ini, kalau seorang menginginkan pendalaman dan pemahaman yang lebih luas tentang masalah asma wa sifat, hendaknya mengambil dari pembahasan kitab tersebut. Dalam kajian Al-Qawaidul Muthla yang sekarang kita pelajari di kajian Ba'da Asar. Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini berusaha untuk memperdekat pembahasan tersebut dengan kaidah-kaidah yang mudah dipahami. Sebab pembahasan asma wa sifat akhwanillah, sebagian orang tidak berani untuk untuk terjun membahasnya dan mempelajarinya dikarenakan banyaknya manusia yang berbicara tentangnya dengan pembicaraan yang batil dan salah. Oleh karena itulah tidak heran kalau imam-imam besar seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya di zaman itu mereka tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat karena memang penjelasan tentang itu akhwanillah datang dari ahli kalam dengan kalam yang sangat banyak, membuat ruwet dan membuat rancu permasalahan ini. Sehingga seorang kalau tidak mendapatkan guru, mendapatkan seorang alim yang menjelaskan hal tersebut dengan gamblang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang sangat dikhawatirkan terjatuh dalam penyimpangan. Terjatuh dalam penyimpangan. Apalagi di negeri kita yang mayoritas akidah dalam masalah asma wa sifat adalah akidah Asy'ariyah. Dan itu yang kita dicekai sejak kecil, sejak sekolah dicekai bahwasanya Allah itu memiliki 23 sifat. Itu tok. Jarang atau bahkan tidak pernah kita diajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, karena mereka memang tidak meyakini. Padahal dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang wajib untuk kita beriman. Bahkan pada perkara yang sangat penting saja seperti sifat istiwa yang Rasulullah SAW jadikan itu pertanyaan
pokok di antara pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui keimanan seseorang dan tidaknya. Ketika mengetes seorang budak perempuan apakah mau dimerdekakan atau tidak, di antara pertanyaannya adalah aina Allah, di mana Allah? Nah, pertanyaan ini pada sebagian kaum merupakan pertanyaan yang apa? Yang enggak boleh. Enggak boleh menurut mereka bertanya tentang di mana Allah, padahal yang bertanya Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu contoh. Dan pembahasannya telah kita lewati di depan dulu. Makanya memahami ikhwanifillah tentang asma wa sifat, nah perkara yang agung, perkara yang penting. Karena itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu sesuai dengan kemuliaan yang dipelajari. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Apa tadi makna husna? Pak Andin? Yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebaikan, tidak ada cacat dan celah padanya sedikit pun. Nah, dan juga nama-nama tersebut husna dikarenakan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat. Nah, kita harus menetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Tayyib Al-Hakim, harus menetapkan sifat hikmah. Ketika di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, kita harus menetapkan sifat rahmah. Nah, dan seterusnya. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-mathalu ay al-wasfu al-a'la. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha tinggi. Maksudnya sifat-sifat yang disifati dengan a'la di sini adalah sifat-sifat yang sempurna, la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Ini sifat-sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifati nama-namanya dengan al-husna, walillahil asmaul husna. Kemudian tentang sifat-sifatnya walillahil mathalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah al-aziz al-hakim. Zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Nah, dan dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ikhwanillah, sekali lagi kita menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taliqu bi jalali. Ini penting. Karena sebagian kaum ikhwanillah mereka lari dari menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan alasan kalau menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini semua muncul dikarenakan apa? Dikarenakan mereka sudah salah dalam meyakini di awalnya. Mereka sudah apa? Salah dalam meyakini, karena mereka meyakini kalau menetapkan berarti menyamakan. Menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak ada kelaziman. Sebab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat yang sesuai dengan kesempurnaannya. Adapun sifat-sifat makhluk itu adalah sifat-sifat yang sesuai dengan kekurangan makhluk itu sendiri. Sehingga jauh perbedaannya. Walaupun sama-sama sifat mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar berbeda dengan pendengaran makhluk, jelas. Ini harus terpatri pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan dia adalah As-Sami'ul Basir, zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Nah, di sini Allah katakan tidak ada yang menyamai Allah. Setelah mengatakan demikian, kemudian Allah tetapkan di antara namanya As-Sami yang terkandung sifat As-Sama' mendengar.
menunjukkan bahwasanya kita wajib menetapkan sifat-sifat bagi Allah, sebagaimana pula wajib menetapkan nama-namanya. Akan tetapi nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak sama dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ini poin yang sangat penting, alhamdulillah. Nah, pada semua sifat, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, ya harus kita katakan bahwasanya sifat itu sesuai dengan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Ini harus kita yakini. Nah, dan perkara yang lain yang juga harus kita jauhi dalam permasalahan menetapkan sifat-sifat, yaitu jangan sampai kita memalingkan makna dari sifat tersebut kepada makna yang lain yang tidak diinginkan. Inilah yang dinamakan dengan tahrif. Kalau tadi yang pertama adalah tamtsil, tidak boleh kita menyamakan. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita memalingkan makna dari makna yang zahir, maknanya yang hak, yang disebut dengan tahrif. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka adalah kaum yang banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap makna-makna dalam kitab mereka. Disimpangkan. Baik. Adapun contoh penyimpangan makna dalam masalah sifat-sifat afanifillah, ini banyak dilakukan oleh oleh kalangan Asy'ariyah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampar. Kita wajib menetapkan sifat tangan bagi Allah, tapi tangan yang tidak sama dengan makhluk. Dan tidak boleh kita membayangkan dan membagaimanakannya. Mereka orang-orang Asy'ariyah, mereka memalingkan makna tersebut. Tangan itu maksudnya kekuatan. Alasannya apa? Karena kalau kita menetapkan tangan bagi Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kelirunya. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita tetapkan tangan sebagaimana dalam Al-Quran. Bahkan banyak, bukan hanya satu tempat. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam banyak hadis. Tapi kita tetapkan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Tidak boleh kita samakan. Dan tidak boleh kita membayang-bayangkan. Yang penting kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah. Sifat tangan ya tangan. Kita imani, karena perkara ini adalah perkara yang kembali kepada dalil. Kepada dalil. Jadi tidak boleh kita samakan dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak boleh pula kita simpangkan maknanya kepada makna yang lain, yang batin. Dan tidak boleh kita menolaknya. Ini perkara yang ketiga. Kalau datang nas, ya harus kita terima. Penolakan ini dinamakan dengan ta'til. Tidak boleh menolak. Dan yang keempat, tidak boleh membagaimanakan, yaitu kita tetapkan suatu kaifiyah tertentu pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam benak kita muncul angan-angan bagaimana. Baik itu mempertanyakan atau kita sendiri membayangkan suatu bentuk tertentu, alhamdulillah. Ini terlarang. Inilah 4 perkara yang harus kita jauhi dalam perkara asma wa sifat, yaitu tamtsil, tahrif, ta'til, dan takyif. Yang insyaallah taala pendalaman tentang hal tersebut lebih lanjut dalam kitab khusus tentang asma wa sifat. Cuman secara umum, ikhwanifillah, prinsip seorang muslim dalam beriman tentang asma wa sifat, kita harus mengimani sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan di dalam hadis-hadis beliau. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang Allah ya Allah itu sendiri, dan siapa? Dan Rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepadanya.
Tentunya bukan merupakan adab tatkala Allah mengatakan na'am bal yadahu mabsutatan, kemudian kita katakan tidak. Dan bukan merupakan adab tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yanqa thuluthul lailil akhir misalnya. Allah turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir, kemudian kita katakan oh tidak turun. Ini bukan adab dan bahkan penentangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kewajiban kita adalah menerima, beriman dan menjauhi 4 perkara tadi. Tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh kita memalingkan ke makna yang batil. Tidak boleh kita menolak dan tidak boleh kita apa? Membagaimanakan. Maksudnya membagaimanakan apa tadi? Yaitu kita bertanya bagaimananya atau kita menetapkan suatu bentuk tertentu atau kaifiyah tertentu dari sifat-sifat tadi. Paham? Nah, ini secara ringkasnya. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil